pas waktu huntingnya Pak. Berburu fotonya. Berburu fotonya. Ada kisah menarik nggak atau fakta seperti tadi Pak Hamid itu? Banyak sebenarnya. Nanti ada itu yang foto ketika ini untuk fotonya ini kan saya dapatkan tadi sebagian memang dari googling ya. Kita mendapatkan itu dalam bentuk file, entah itu dari medsos, entah dari media online, entah dari orang jual buku-buku bekas. Nah, jangan nggak request ke Duria gitu. Ada yang kita dapat dari. Jadi untuk foto-foto yang dari koleksi Duria ada, alhamdulillah juga. Karena saya sejak awal sudah sowan kan ingin izin untuk menyusun ini. Jadi sebenarnya saya sudah diketahui sejak awal niatnya. Begitu dapat kita sedang koordinasi, saya tasihkan, ada tambahan, saya tasihkan lagi seperti itu. Biasanya ada foto-foto yang publik belum mengetahui gitu, wah ya responnya banyak nih. Nah, sekarang dari 150 foto yang sudah saya ngumpulkan, ini istilahnya kan untuk di medsos sudah nggak ada yang kelewatan. Kita kita survei semua sudah nggak ada lah. Yang di medsos sudah nggak ada yang nggak ada di sini. Jadi semua sudah ada. Nah, jika tidak ada di medsos, berarti itu koleksi Duria yang belum terpublik. Nah, bukan kita ada di buku. Iya. Nah, pengalaman menarik tadi kalau ditanya saya pengalaman ketika berburu atau mengumpulkan foto itu apa yang menarik ya tentunya banyak ya. Saya ambil contoh salah satunya itu saya dulu pernah meminta bantuan Mbak Robia untuk mentaseh salah satu foto ke Bunyai Farida. Jadi foto itu saya dapat fotonya Mbak Hasim ya? Bukan. Bukan. Fotonya pernikahan Gusola. Pernikahan Gusola. Pernikahan Gusola yang kemarin viral ketika Sedo itu kan akhirnya muncul. Itu sebenarnya versi tidak lengkap. Oh ya. Ada yang kepotong. Di cropin? Iya, di crop dua tokoh di kiri dan kanan yang nggak ikut. Dan tokohnya lengkap ada nanti di sini. Wah iya. Siapa Pak? Duria Tebireng juga sih. Jadi waktu itu saya dapat foto itu yang versi lengkapnya dulu awalnya. Itu agak kebiru-biruan gitu fotonya. Kemudian saya dapatkan yang kedua yang kemarin viral ketika Gusola Sedo. Yang versi tidak lengkap. Nah, saya akhirnya tapi kualitasnya yang bagus itu yang justru tidak lengkap. Lebih kayaknya lebih bagus. Nah, yang versi lengkap itu agak jauh. Terus jenengan ambil yang mana? Saya ambil dua-duanya. Karena ini saya ambil akurasi yang lebih bagus kualitasnya. Ini saya ambil karena ini versi lengkapnya. Dan ini sayangnya ada tulisan, jadi di fotonya ditulisi ada ditambahi tahun gitu. Untungnya tahunnya bener. Kalau tahunnya salah kan mengganggu gitu ya. Nah, saya dapatkan foto itu, saya minta bantuan Mbak Robia untuk mentaseh ke Bunyai Farida dan alhamdulillah sohe dan malas dikasih lebih lengkap datanya. Jadi ternyata awalnya foto itu kan kita pikir saat akad nikah ternyata tidak. Pas resepsi. Pas resepsi. Itu ada. Ada cerita di balik itu. Ternyata akad nikahnya. Kenapa berpikir itu akad nikah, Pak? Ya umumnya kita taunya kan setelah akad nikah langsung ketemu. Apa pas lagi nulis tanda tangan atau gitu. Iya kan ternyata itu fotonya. Nah itu ada menarik, ternyata begini, ada cerita di balik foto itu. Jadi dulu ceritanya itu Gus Dur itu tidak mau dilangkai adiknya untuk menikah. Kalau istilah orang Jawa kan dilangkai. Gus Dur itu tidak mau dilangkai sama adiknya, termasuk Gusola, termasuk Gusola. Sedangkan posisi Gus Dur sedang di luar negeri kan? Di Mesir waktu itu. Nah begitu mendengar Gusola mau menikah, Gus Dur istilahnya kan gupo. Pokoknya saya nggak mau dilangkai ya. Nah ternyata nggak ketemu kan? Anunya istilahnya nggak ketemu. Solusinya nggak ketemu. Akhirnya gimana solusinya? Gusola akad dulu. Pestanya pernikahan Pestanya belakangan. Kan? Jadi itu kalau nggak salah kan berapa bulan? Akadnya Februari atau apa ya? Terus itu Agustus itu. Pokoknya ada jeda. Baru resepsi resepsi. Iya. Nah, di tengah-tengah antara Gusola akad sama resepsinya, bulan Julinya Gus Dur yang menikah. Jadi akad sebentar. Akadnya Gusola Januari atau Februari. Gusola Januari atau Februari. Nah, kita buka aja pada salah. Ini kalau salah enggak? Wah, enggak rapat nanti. Enggak boleh salah ini. Iya. Kebetulan karena datanya sudah lengkap. 68.
Jadi ini yang akad nikahnya Itu tahun 68 ya, Pak? 68. Tahun 68. Nah, ini versi yang kepotong. Jadi ini versi yang kepotong yang kemarin viral ketika ini kepotong. Jadi sebenarnya ini kiri kanannya masih ada. Lebih banyak lagi ya? Lebih banyak lagi. Jadi ketika Gusola Seto kemarin kan foto ini akhirnya viral kan. Nah, ini versi yang lengkap. Nah, ini versi lengkap. Ini saya dapatkan di Facebook. Facebooknya itu pakai nama Mbah Bisri. Oh iya. Agak kurang ajar tanda petik. Dia pakai Facebook ini, Facebooknya, akunnya itu namanya Kiai Haji Bisri Sansuri. Tapi bukan punya. Ya otomatis. Ya artinya kan mungkin santri atau siapa yang bikin ya. Tapi ya alhamdulillah kan. Tapi bukan duriannya. Yang jelas, saya nggak tahu juga. Kan kita nggak tahu juga yang bikin akun itu. Tapi ada foto ini. Yang jelas ada foto ini sehingga foto ini saya ambil. Nah di buku saya ini nanti saya usahakan itu. Saya selalu mencantumkan sanadnya. Jadi saya dapatkan foto itu dari mana? Sumbernya itu dari medsos, bisa Facebook, misalnya Twitter, kemudian dari buku. Boleh lihat, Pak? Iya. Ini Gusola lagi. Jadi ini versi lengkapnya ya. Nah, jadi ini Gusola masih muda. Gusola muda. Ini keterangannya begini. Foto ini diambil Jumat 2 Agustus 1968. Jadi resepsinya kan Agustus. Nah, ini keterangannya 6 bulan sebelumnya acara akad nikah telah digelar pada Kamis 8 Februari 68. Nah, ini dari Bunyai Farida. Jadi kan kembali ke Gusola akadnya Februari, resepsinya Agustus. Karena Gus Dur sudah marah-marah istilahnya ya. Iya. Akhirnya Gus Dur nikahnya kan Juli 68. Oh, Julinya Gus Dur. Gus Dur dulu. Kan tetap Gus Dur menang. Misalnya kan yang nikah tetap saya dulu. Padahal akadnya tetap. Itu cerita menariknya. Tapi itu pun juga unik kan. Jadi Gus Dur nikahnya juga diwakili oleh Mbah Bisri. Kan tidak langsung. Iya, karena Gus Dur waktu karena Gus Dur di Mesir. Kemudian orang kan melihat wah ini kok menikah sama orang tua gitu. Pokoknya. Akhirnya karena beliau nggak mungkin pulang dulu. Oh iya. Diwakili oleh. Terus resepsinya Gus Dur? Resepsinya Gus Dur setelah itu kan. Tapi setelah resepsi Gusola. Ini saya belum menemukan foto resepsinya Gus Dur yang ada Mbah Yai sehingga saya tidak memasukkan. Karena di sini kan yang saya masukkan kan yang ada Mbah Yai. Nah, kebetulan untuk resepsinya Gusola ini Mbah Wahab dan Mbah Bisri ada hadir. Mbah Wahab dan Mbah Bisri. Jadi kalau ini dari kiri ya. Nah, ini saya dibantu di samping tadi saya minta bantuan Mbak Robiah untuk mentasnya ke Bunyai, saya juga dibantu Gus Riza. Maaf Gus Irfan. Saya WA Gus Irfan. Putrane Pak Ud ya. Alhamdulillah bisa beberapa toko di sini ada yang bisa ditasnya beliau. Akhirnya kan lengkap. Jadi waktu itu ceritanya belum lengkap. Niki sinten Gus belum. Nah, ternyata. Dibantu beliau. Jadi ini dari ini dari kiri. Nah, ini Bunyai Lili Khadijah. Adiknya Gus Dur. Kemudian paling kiri kemudian Pak Ud, Pak Yusuf Hasim kemudian Yai Hamid Baidowi. Kemudian ini mertuanya ini mertuanya Gusola, Pak Saifuddin Juri, ayahnya Bunyai. Ini ibu mertua, ibunya Bunyai Farida. Ini Gusola, ini Bunyai Farida. Ini Mbah Wahab, ini Mbah Bisri, ini Jenderal Nasution. Iya, Pak Nas, Nasution. Karena waktu itu kan sangat dekat hubungannya sama NU kan, sehingga beliau diundang. Kemudian ini Bunyai Solihah, ibunya Gus Dur, ibunya Gusola. Kemudian yang paling kanan itu, mungkin yang paling kanan itu, Abdul Karim, Gus Karim, Gus Karim Hasim. Nah ini versi lengkapnya. Nah seperti itulah. Jadi ketika dalam mentaseh itu kan tidak cukup hanya satu. Jadi mungkin akhirnya setelah lengkap kita tasihkan lagi, sudah clear, baru bisa kita. Nah itu ini istilahnya pengalaman yang istimewa ya. Kemudian ada lagi pengalaman yang sangat istimewa lagi. Tapi ini sebenarnya debatable ya. Dalam arti ini kan tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa mengalami momen-momen khusus saja. Jadi saya ketika mendapatkan foto yang muktamar
39 di Magelang tadi, itu sebenarnya fotonya kan tidak dijelaskan sama yang mempunyai foto itu, yang punya koleksi foto itu. Jadi foto itu dimiliki oleh. Yang punya siapa itu, Pak? Yang punya itu Kiai Romo Payaman, jadi Magelang. Oh. Nah, seperti ini. Jadi ini fotonya. Jadi di sini ada keterangan fotonya, tapi tidak ada posisi mana, karena banyak kan. Jadi yang Mbah Hasyim mana, Mbah Wahab mana, Mbah Bisri mana. Dan tidak terlihat jelas. Iya kan, karena sudah jauh juga kita juga nggak tahu wajah beliau ketika muda kan nggak ada foto pembandingnya. Nah istilahnya ini saya sudah hampir putus asa lah. Saya berhasil menghubungi yang jangan hanya tahu momentumnya itu aja, Saya hanya bisa kan ini yang punya Pak As'ad namanya ya, sekretaris ranting NU di sana. Alhamdulillah saya dibantu teman bisa dapat kontak beliau. Nah, kita WA-an, saya komunikasi lewat WA. Ya beliau mohon maaf saya hanya dapat fotonya seperti itu Mas. Pak Yai, saya hanya disuruh nulis di sini itu hanya ditulis 8 tokoh malahan hanya. Jadi nomor 1 Mbah Hasyim, nomor 2 Mbah Wahab, nomor 3 Mbah Bisri, nomor 4 Mbah Yai Asnawi, Yai Mahfud, Yai Baitulil Lasem, Yai Dalhar, Watu Congol, Yai Sirot, Payaman. 8 tokoh ini aja. Kan nggak dijelaskan ini, nggak ada nomornya. Jadi saya udah setengah putus asa ya. Sudahlah, belum jodoh, belum waktunya kita tahu. Sudah. Foto ini saya dapatkan kan sudah lama. Nah, foto ini saat Muktamar 39 di Magelang ini viralnya itu ketika Muktamar NU di Jombang 2015, 5 tahun lalu. Jadi kenapa viral? Ya karena Muktamar. Jadi ketika itu karena ada momentum Muktamar di Jombang, itu banyak Facebook, banyak Twitter, banyak Instagram mungkin ya, yang mengunggah foto-foto NU lama, Muktamar yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, salah satunya foto ini. Tapi akhirnya saya dapat cerita dari Pak As'ad itu, sebenarnya ini muncul itu ketika Muktamar di Kediri. Jadi munculnya foto ini. Pertama ya malah sebelumnya lagi. Itu mulai muncul, tapi kan belum viral dulu, mungkin Mas belum banyak juga ya. Pak sambil minum boleh Pak? Iya. Saya minum dulu ya. Nggih, sambil minum. Sampai lupa. Nah, kemudian waktu Muktamar di Jombang itu akhirnya kan semakin viral. Nggih. Nah, sudah itu tadi saya mendapatkan fotonya udah lama. Ya sudah, saya belum tahu kan, belum bisa mengidentifikasi di mana posisi Mbah Hasyim, Mbah Wahab dan Mbah Bisri. Sudah, saya taruh aja sambil cari yang lain kan. Nah, karena kita ini itu tadi saya bilang ini pengalaman apa namanya yang sudah metafisika, sudah di luar ini. Jadi dalam tradisi kita kan kita ada tawasul. Saya sebelum buku ini pun saya tawasul ke makam Mbah Hasyim, makam Tawa Beras sama Denanyar. Jadi sudah ketika itu saya sebelum memulai juga, kemudian di tengah-tengah itu saya selalu bertawasul. Saya kirim Fatihah aja tiap hari. Sebenarnya ketika menemukan itu kan kita sudah tahu lah. Cuma kan belum yakin mungkin ya, masih keyakinannya masih berapa persen. Namanya Mbah Hasyim pasti tokoh yang ditokohkan ya, tokoh besar. Pasti posisinya di tengah kan. Iya. Ini secara logika sederhana aja. Mbah Hasyim itu tokoh. Beliau Rois Akbar NU, acaranya juga acara NU, pasti posisinya fotonya di tengah dong. Gak mungkin kan Mbah Hasyim di belakang misalnya atau nyempil gitu kan, gak mungkin. Iya. Dan bersoropan itu kan enggak? Nah, betul. Jadi di saya analisa foto, saya itu punya teman fotografernya Radar Mojokerto, Mas Sofan. Beliau itu kan karena memang di samping juga fotografer kan memang sekolahnya fotografi. Jadi faknya kan memang. Nah, saya itu dikasih tahu ada disiplin ilmu fotografi. Untuk menganalisa foto. Nah, dari foto ini yang saya analisa ada 3 macam cara berpakaian ulama kiai di sini. Jadi ada 3. Yang pertama itu bersurban, berjubah. Kemudian bersurban pakai sarung. Yang ketiga beskap. Apa itu? Keraton ya, beskap. Yang belangkon ya. Kemudian pakai beskap itu pakaian Jawa sama jarit. Waktu itu ulama juga ada yang nah itu gitu kan pakaian standar beskap. Keraton. Nah, jadi di sini tuh ada 3 macam cara berpakaian ulama.
Jadi yang pertama tadi serban jubah itu pasti kiai-kiai khos mungkin gitu ya. Serban sama sarung. Sarung ini baju takwah gitu, bukan jubah. Istilahnya kiai-kiai yang di bawahnya kiai khos. Kemudian yang pakai baju keraton tadi adalah undangan karena ini acaranya kan di Magelang. Jadi mungkin dari Keraton Solo atau Jogja yang ada yang undangan resmi, resmi NU gitu ya. Nah itu tadi kembali lagi akhirnya suatu hari itu mungkin saya diberikan ketetapan hati ya. Akhirnya kelihatan lah Mbah Hasyim itu pasti di tengah. Jadi posisinya ini, insya Allah ini posisinya. Nah ini yang tengah, ini Mbah Hasyim. Nah kemudian ini Mbah Wahab karena cocok dengan fisik Mbah Wahab itu kan orangnya agak kecil. Agak kecil. Jadi Mbah Wahab itu karena orang nomor 2 istilahnya di NU ya, pasti beliau menjajari Mbah Hasyim. Pertanyaannya sekarang, di mana Mbah Bisri? Ya kan? Nah, udah mentok kan saya ini. Sudah, saya tinggal lagi. Jadi saya tinggal lagi udah lama. Bayangkan itu mulai September 2019. Katakanlah saya start mulai ngumpulkan ya. Saya itu baru dikasih isyarah tadi itu insya Allah 6 bulan kemudian. Jadi awal-awal tahun kemarin. Itu suatu hari karena ketika saya menyusun ini kan selalu kan dari awal saya mengurutkan foto tadi kan. Ketika ada foto teman baru kan hitungannya kan berubah semua. Yang awalnya di sini harus mundur lagi. Konsentrasinya juga akhirnya ini ya Pak ya. Juga. Nah ternyata suatu hari itu akhirnya seperti terlihat gitu. Ternyata di sini posisinya Mbak Bisri itu. Kok bisa tahu? Ya, kenapa di sini? Ini Pak. Ini nomor 2 dari kanan belakang. Ini ternyata cocok dengan ciri berpakaian Mbak Bisri. Iya, kayaknya gitu ya. Selalu pakai putih. Surbannya putih, pakainya putih. Kalaupun jasnya hitam atau berkacamata kan. Baju dalamnya pasti putih. Nah, satu itu. Jadi dari 50 lebih foto Mbah Bisri itu tidak ada satupun yang tidak memakai putih. Putih semua. Bajunya selalu putih. Beliau suka putih ya. Iya, jadi beliau itu dan di manaqib beliau memang dijelaskan beliau itu selalu jangankan ya, ini kan acara resmi pasti putih pakai pakaiannya. Yang enggak momentum resmi enggak pakai pasti pakai putih apalagi kalau momennya resmi. Satu itu, 2 beliau tadi yang pertanyaan jenengan yang awal tadi. Jadi ada yang kepribadian beliau itu humul. Jadi tidak mau tampil. Jadi makanya selalu menghindar beliau itu. Nanti agak menjauh. Jadi di beberapa foto juga begitu. Makanya ketika ada fotonya Mbah Wahab di acara muktamar itu jarang yang ada fotonya Mbah Bisri. Jadi saya selalu di mana kok enggak? Kenapa hanya Mbah Wahab gitu ya? Kan pasca Mbah Hasyim sudah enggak ada. Jadi di beberapa acara muktamar. Kalau foto Mbah Bisri yang selama ini banyak beredar itu, nah ada nanti itu apa di cropping juga? Penjelasannya sudah ya. Oh iya. Ini sudah ketemu. Untuk fotonya Mbah Bisri itu sebenarnya itu foto tahun 52. Foto tahun 55, 56 ketika terpilih sebagai anggota konstituante hasil pemilu 55. Tapi foto itu kemudian itu tadi sudah karena fotonya kan di cropping tadi sudah diolah digital ya. Saya istilahnya olah digital seperti foto Mbah Hasyim tadi kan. Jadi fotonya sebenarnya 3 orang sama Jepang tapi diambil. Tapi bedanya untuk yang fotonya Mbah Bisri itu memang asli foto sendiri. Nah, itu tidak saya jadikan cover buku saya itu karena foto itu sudah terlalu umum mungkin ya, sudah terlalu banyak. Ya. Nah, akhirnya yang saya ambil itu yang ini. Ini foto tahun 71 ketika terpilih menjadi anggota DPR tahun hasil pemilu 71. Walaupun ini kualitasnya nggak terlalu bagus. Nah, untuk yang foto yang tadi itu yang banyak beredar di sekarang itu sebenarnya foto tahun 56. Iya. Oh, iya. Aduh, seru sebenarnya. Harusnya banyak ya yang mesti kita gali satu persatu, tapi capek nggak Pak? Mungkin bisa diagendakan lagi ya nanti ya. Nanti ya ada lagi ya.
Ada, waduh seru sekali. Apalagi nanti satu persatu foto itu pasti ada cerita gitu ya Pak ya. Ini kan mungkin masih berbentuk draft buku, nanti Okay. sudah bisa menjadi buku betulan gitu. Iya, nah itu lebih lengkap lagi Mas. Bisa dibaca nanti bukunya. Iya. Iya, lebih seru lagi. Ya ada cerita tadi yang dari apa Gus Dur sama Gus Solah tadi, ternyata itu nikahnya lebih duluan Gus Solah sebenarnya gitu ya. Berarti kalau statement orang Jawa itu kan katanya kalau dalam 1 tahun nggak boleh 2 kali nikah kan ya Pak ya? Iya, tapi kan beliau kan dari background pesantren ya, iya, nggak pakai hitungan itu. Gitu. Nggak pakai hitungan biasa itu, aja. iya nggak pakai hitungan Tidak itu. berlaku. Nggak berlaku. Oke. Terima kasih Pak Faisal sudah datang untuk nggak terasa ya. Berapa jam nanti kita dari nggak terasa beneran Pak, nggak terasa. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita ketemu lagi ya Pak ya. Terima kasih, saya juga terima kasih. Nanti mudah-mudahan lancar untuk pencetakan bukunya. Bisa ya amin, GG. Mudah-mudahan segera bisa terkuak gitu. Ada beberapa foto yang masih belum. Kalaupun nanti ada tambahan, mungkin bisa di edisi berikutnya. Oh gitu ya. Ini kalau ini karena ini sudah banyak 150 itu ya. Artinya kalau tidak segera ditutup kan. ada lagi. Nah, mudah-mudahan ini kan nanti memicu lagi karena datangnya foto-foto koleksi yang lain. Iya. Saya nanti dengan launchingnya buku ini nanti bisa menarik foto-foto yang selama ini belum muncul, nanti bisa muncul lagi. Oke. Biografi foto 3 kiai pendiri NU ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sukses lancar. Amin. Segala sesuatunya ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir dan kita ketemu lagi nanti, mudah-mudahan ada kesempatan dan umur panjang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.